Oke guys, kali ini saya akan berbagi cara untuk memodif power driver Safari ya. Ini Safari mono, jadi kan stereo kalau dua ya. Jadi power Safari ini kan tegangannya itu 32 sampai 45 volt DC itu optimalnya. Kalau di atas itu nanti bisa komponennya ada yang hangus. Namun bagaimana caranya kalau digunakan ketegangan tinggi seperti ini, ketegangan yang lebih tinggi ini memakai trafo 15 ampere, 55 volt, 65 volt sampai dengan 85 volt. Nah, jadi di sini ada yang dirubah. Yang dimodif, yang dirubah itu adalah tegangan yang menuju ke driver. Nah, tegangan positif ya. Dari sini dulu. Nah, ini saya kasih kiprok ya. Jadi di sini sebenarnya sudah ada kiprok ya. Nah, sini ada kiprok, ini kiprok ya. Karena ini nanti memakai 4 memakai 4 jalur ya. Jadi ini keluar 2 jalur RL dan yang ini keluar 2 jalur RL. Nah, jadi saya harus memodif driver Safari ini agar bisa diberi tegangan tinggi. Nah, untuk tegangan driver saya yang pertama saya kasih kiprok. Nah, setelah saya kasih kiprok itu saya seri dengan R5 watt 10 ohm ya, yang menuju ke positif dan negatif. Jadi satu driver ada 2 resistor untuk yang ke positif dan ke yang negatif ya. Satunya juga gitu, positif dan negatif ya, ini. Nah, agar apa? Agar tegangan yang menuju ke driver itu tidak terlalu besar, dihambat menggunakan resistor 10 ohm. Nah, tapi yang untuk di TR final nggak usah dikasih hambatan. Jadi saya hanya ngasih kiprok. Agar apa? Agar ketika terjadi konslet di satu apa ini namanya ya, satu modul ini ya, atau satu output dari kiprok ini. Jadi yang konslet cuma ini aja, kemungkinan 2 ini aja. Jadi yang sana tidak ikut konslet, yang sana juga gitu, saya kasih kiprok lagi. Biar apa? Biar kalau ada konslet di sana itu enggak akan merusak yang sini. Oke, jadi tujuan kiprok ini adalah untuk mencegah terjadinya konslet secara bersamaan. Jadi ketika ada konsletnya nanti di sini saja. Nah, 2Y ini saja ya. Kalau kalian ingin menambahkan kiprok lagi untuk per Y gak masalah. Jadi nanti kalau salah satu salah satu jalur itu konslet bermasalah, jadi gak mempengaruhi yang lainnya. Oke. Jadi cuma kita kasih tambahi kiprok. Sama untuk yang driver kita seri dengan resistor 10 ohm. Untuk ini saya menggunakan Toshiba ya, karena harganya lebih murah dan hampir sama dengan Sanken untuk kualitasnya. Nah, untuk pengaman
pengaman panas ya, saya menggunakan termostat sama seperti kayak di penanak nasi ya. Jadi kalau panasnya melebihi 85 derajat, pendingin ini semuanya nanti akan mati. Jadi nanti saya seri ke trafo ini ya. Saya seri dengan ini. Jadi kalau semisal terjadi panas yang berlebih atau kipas ini mati, itu dia akan tidak bekerja. Jadi trafonya akan mati dan tidak bekerja. Dan disitulah kita harus mencari tahu atau sistemnya, sistem protek itu namanya. Jadi kalau ada kipas mati atau terlalu panas, overhead, itu powernya akan mati kalau kita menggunakan termostat seperti ini. Oke, jadi saya selalu menggunakan termostat seperti itu di pendingin power agar powernya itu kalau terjadi overhead, kipas mati, itu tidak rusak di powernya ini. Jadi akan tahu ketika tiba-tiba power mati terus setelah dingin nanti nyala lagi. Nah begitu caranya ya. Tapi kalau kalian menggunakan driver SOCL atau driver yang besar-besar, itu nggak usah pakai resistor seperti ini. Kalian cuma pakai kiprok seperti ini saja. Oke, kalau yang lainnya sama saja. Jadi kalian nggak harus ganti ini, nggak harus ganti TR drivernya. Oke, bisa dipahami? Kalau masih bingung, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ini saya memakai 2Y, 4Y ya, yang sana 2, yang sini 2, agar apa? Agar satu power ini bisa ngangkat 8 speaker atau 4 speaker isinya 2. Jadi sini main 4 ohm, sini main 4 ohm, yang sana main 4 ohm, yang sini main 4 ohm. Jadi satu power bisa angkat 4 box speaker isi 2 atau 8 speaker main 4 ohm ya. Oke, bisa dipahami, semoga bermanfaat, semoga berguna. Terima kasih guys. Good job.